Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Raksalin Saputra, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Ilmu Komunikasi, peserta mata kuliah Teori Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori semiotika, naratif, dan speech act theory. Teori semiotika. Semiotika adalah sebuah disiplin ilmu dan metode analisis yang dapat mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek untuk diketahui makna yang terkandung dalam objek tersebut. Semiotika berasal dari bahasa Yunani semion yang berarti tanda. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda. Menurut Littlejohn dalam bukunya Teori Komunikasi, Theories of Human Communication edisi 9, semiotika bertujuan untuk mengetahui makna-makna yang terkandung dalam sebuah tanda atau menafsirkan makna tersebut sehingga diketahui bagaimana komunikator mengonstruksi pesan. Pada dasarnya, semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang makna dari tanda dengan menyertakan adanya mitos dan metafora yang bersangkutan dengan tanda tersebut. Konsep-konsep dasar dari semiotika yang dijelaskan oleh Ferdinand de Saussure ini meliputi tanda atau simbol, kode, maka, mitos, dan metafora. Pertama, tanda. Menurut Saussure, tanda ini terbagi menjadi 3 komponen, yakni tanda mencakup aspek material berupa suara, huruf, gambar, gerak, dan bentuk. Penanda mencakup aspek material bahasa, yakni apa yang dikatakan atau didengarkan, dan apa yang tulis atau dibaca. Petanda mencakup aspek mental bahasa, yakni gambaran mental, pikiran, dan konsep. Ketiga komponen tersebut harus memiliki eksistensi yang secara utuh. Apabila salah satu komponennya tidak ada, maka tandanya tidak dapat dibicarakan atau bahkan dibayangkan di benak manusia. Jadi petanda adalah konsep yang nantinya akan dipresentasikan oleh penanda. Hubungan antara petanda dan penanda ini harus berkaitan satu sama lain supaya dapat menghasilkan makna atas tanda tersebut. Selain 3 tanda tersebut, ada juga tanda-tanda yang berupa gambar, misalnya icon, indeks, dan simbol. Icon, tanda yang mirip dengan objek yang diwakilinya. Keberadaan icon biasanya mirip dengan sesuatu hal yang dimaksudkan. Misalnya gambar toilet di suatu gedung atau pom bensin, berarti di situ adalah tempat toilet. Indeks, tanda yang memiliki sebab akibat dengan apa yang diwakilinya. Misalnya di stiker paket kardus terdapat gambar gelas pecah. Itu berarti apabila paket tersebut dibanting maka akan pecah, sama halnya dengan gelas tersebut. Contoh lain adalah di sebuah tempat wisata terdapat tanda berupa jejak kaki yang berubah, disitulah tempat titik fotonya. Simbol, tanda yang didasarkan pada konvensi, peraturan, atau perjanjian atas kesepakatan bersama. Keberadaan simbol ini hanya dapat dipahami artinya apabila seorang tersebut memang sudah mengerti kesepakatan bersama yang ada. Misalnya tanda hati berwarna merah muda itu diartikan sebagai cinta, yang mana semua orang tanpa sadar telah menyepakati simbol dan arti dari hal tersebut. Kode. Kode juga termasuk dalam hal yang dipelajari dalam semiotika. Kode adalah cara mengkombinasikan tanda yang memang telah disepakati secara sosial untuk memungkinkan pesan tersebut tersampaikan kepada orang tertentu. Menurut Barthes, kode dalam semiotika ini memiliki 5 macam, yakni kode hermeneutik, kode semantik, kode simbolik, kode narasi, dan kode kebudayaan. Kode hermeneutik yaitu kode yang berupa menyodorkan berbagai pertanyaan, teka-teki, respon, enigma, penangguhan jawab
jawab yang pada akhirnya akan menuju pada jawaban pasti. Kode ini berhubungan dengan teka-teki yang timbul dalam sebuah wacana. Kode semantik yakni kode yang mengandung adanya konotasi atau nilai rasa pada level penanda. Konotasi atau nilai rasa yang terdapat dalam kode ini misalnya berupa maskulinitas, feminim, kebangsaan, dan lain-lain. Kode simbolik yakni kode yang berkaitan dengan psikoanalisis hingga adanya pertentangan dua unsur. Kode narasi yakni kode yang memuat adanya cerita, urutan, dan narasi. Setiap karya fiksi pasti memiliki kode ini. Kode kebudayaan atau kultural yaitu kode yang bersifat anonim, bawah sadar, mitos, sejarah, moral, dan legenda. Yang ketiga ada makna. Apabila membahas mengenai makna terdapat dua macam yakni makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif adalah makna sebenarnya, mencakup hal-hal yang ditunjuk oleh kata-kata atau hubungan secara eksplisit antara tanda dengan referensi yang ada. Misalnya terdapat gambar manusia itu berarti maknanya memang berhubungan dengan manusia selaku makhluk itu. Kemudian pada makna konotatif adalah makna yang tidak sebenarnya, meliputi perasaan, emosi, nilai-nilai kebudayaan hingga sudut pandang dari suatu kelompok. Misalnya gambar wajah tersenyum dapat diartikan menjadi dua makna yaitu suatu kebahagiaan atau ekspresi penghinaan. Menurut Pardes, untuk memahami makna konotatif yang terdapat dalam semiotika terdapat dua konsep yakni mitos dan metafora. Berikutnya ada teori naratif. Teori naratif dikembangkan oleh Walter Fischer. Walter Fischer yang lebih suka menyebut teori ini sebagai paradigma naratif. Teori naratif mengemukakan keyakinan bahwa manusia adalah seseorang pencerita dan bahwa pertimbangan akal ini, emosi, dan estetika menjadi dasar keyakinan dan perilaku kita. Akar pemikiran Fischer berupaya menggambarkan dan menjelaskan komunikasi sebagai storytelling. Dalam pandangannya, storytelling bukanlah aktivitas sesaat, melainkan proses yang terus-menerus di mana kita merasakan dunia dan berkomunikasi satu sama lainnya. Asumsi teori naratif. Asumsi paradigma naratif Fischer menyatakan 5 asumsi dalam paradigma naratif, yaitu manusia bersifat pencerita. Keputusan mengenai nilai sebuah cerita berdasarkan pada alasan-alasan atau penalaran yang baik. Alasan yang baik ditentukan oleh sejarah, biografi, budaya, dan karakter. Rasionalitas berdasarkan pada penilaian banyak orang mengenai konsistensi dan kejujuran cerita. Kita mengalami dunia yang dipenuhi oleh cerita dan kita harus memiliki di antara kesemuanya. Manusia pada dasarnya adalah makhluk pencerita. Fischer mengatakan bahwa manusia merupakan homo narrans sebagai metafora untuk menjelaskan kemanusiaan. Cerita merupakan hal mendasar dalam hidup yang mempengaruhi, menggerakkan, dan membentuk dasar keyakinan dan tindakan kita. Dalam berkomunikasi dengan pihak lain, manusia juga memposisikan dirinya sebagai pencerita tersebut. Fischer memunculkan asumsi demikian karena berdasar pengapatannya, naratif bersifat universal, ditemukan dalam semua budaya dan periode waktu. Dalam hal ini, Elkins mengatakan bahwa manusia pada dasarnya menggunakan cerita dalam semua aspek kehidupan keseharian kita untuk menghabiskan waktu, menyampaikan informasi, untuk menambahkan diri di sebuah tempat, keluarga, dan komunitas. Keputusan mengenai harga dari sebuah cerita didasarkan pada pertimbangan atau good reasons. Yang dimaksud pertimbangan yang sehat adalah individu membuat keputusan mengenai cerita mana yang akan diterima dan mana yang ditolak berdasarkan apa yang masuk akal bagi dirinya. Asumsi ini memberitahu kepada kita bahwa tidak semua cerita itu sama atau sebanding dalam hal efektivitasnya. Sebaliknya, faktor dalam pemilihan cerita dibuat berdasarkan alasan-alasan yang bersifat personal, berdasarkan pemikiran yang logis. Semua orang mempunyai kapasitas untuk menjadi rasional dalam paradigma naratif karena ukuran rasionalitas dalam paradigma naratif
berbeda dengan ukuran rasionalitas tradisional yang berdasarkan pada logika formal. Setiap orang mengambil keputusan hidup menganggap cara berpikirnya logis dan rasional menurut ukuran personal orang bersangkutan. Pertimbangan yang sehat ditentukan oleh sejarah, biografi, budaya, dan karakter. Asumsi ini mempercayai bahwa ukuran rasionalitas manusia itu tidak sama satu sama lain. Masing-masing orang mempunyai ukuran dan jenis rasionalitasnya sendiri. Munculnya rasionalitas tertentu pada seseorang tergantung konteks di mana mereka terikat. Rasionalitas didasarkan pada penilaian orang mengenai konsistensi dan kebenaran sebuah cerita. Orang akan mempercayai sebuah cerita selama cerita tersebut tidak terlihat konsisten secara internal dan dapat dipercaya. Yang perlu digarisbawahi bahwa rasionalitas yang dimaksud dalam paradigma naratif ini berbeda dengan rasionalitas tradisional. Sebuah cerita dikatakan runtuh ketika pencerita tak menilai detail-detail yang penting atau mengkontradiksi elemen-elemen dalam cerita dengan cara apapun. Yang terakhir adalah kita mengalami dunia sebagai dunia yang diisi dengan cerita dan kita harus memilih dari cerita yang ada. Asumsi kita mengalami dunia sebagai dunia yang diisi dengan cerita dan kita harus memilih dari cerita yang ada, dan ketika kita memilih cerita tersebut kita akan mengalami kehidupan secara berbeda, juga memungkinkan untuk menciptakan ulang kehidupan kita. Berikutnya ada konsep dasar teori naratif. Beberapa konsep kunci yang membentuk inti dari kerangka pendekatan naratif yaitu konsep narasi dan rasionalitas naratif. Konsep narasi dalam perspektif Fisher, narasi lebih dari sekedar cerita mencakup deskripsi verbal atau non-verbal, apapun dengan urutan kejadian yang oleh pendengar diberi makna. Hal ini tentunya Fisher menunjuk bahwa semua komunikasi adalah naratif. Dia berargumen bahwa naratif bukanlah gender tertentu tetapi lebih kepada cara dari pengaruh sosial. Rasionalitas naratif standar untuk menilai cerita mana yang dipercayai dan mana yang diabaikan karena kehidupan kita dialami dalam naratif. Kita membutuhkan metode untuk menilai cerita mana yang kita percaya dan mana yang tidak kita perhatikan. Fisher menyatakan bahwa tidak semua cerita sama atau tidak semua cerita memiliki power yang sama untuk bisa dipercayai. Fisher mengidentifikasi dua prinsip dalam rasionalitas naratif yaitu koherensi dan kebenaran. Berikutnya ada speech act theory. Speech act theory atau teori tindak tutur merupakan teori yang dikembangkan oleh John Searle. Teori ini membahas cara kita mencapai suatu apa yang ingin seorang capai dengan menggunakan kata-kata dengan mengidentifikasi apa yang diperlukan untuk membuat suatu pernyataan yang berhasil atau memiliki niat yang dipahami. Sebagai contoh, saat membuat sebuah janji, kita mengomunikasikan niat atau maksud untuk melakukan sesuatu di masa depan, dan kita mengharapkan lawan untuk mengerti niat itu. Setiap kali seseorang membuat pernyataan, orang tersebut telah menjadi satu atau lebih dari 4 hal, yaitu tindakan ucapan, tindakan proporsional, tindakan ilokusi, dan tindakan perlokusi. Yang pertama yaitu tindakan ucapan, yaitu saat seseorang menghasilkan sebuah tindakan ucapan dari pengucapan sederhana dari kata-kata dalam kalimat. Tindakan proporsional yaitu seseorang menegaskan sesuatu tentang pernyataan atau melakukan tindakan proporsional untuk meyakini sesuatu yang dianggap benar atau seseorang sedang coba untuk membuat orang lain percaya bahwa itu benar. Tindakan ilokusi atau illocutionary act merupakan tindakan paling penting dari perspektif bicara. Seseorang yang memiliki niatan disebut tindakan ilokusi. Perhatian utama seseorang adalah bahwa pendengar atau lawan memahami maksud pernyataan orang tersebut, apakah sebuah janji, undangan, atau permintaan. Tindakan perlokusi atau perlocutionary act, tindakan yang dirancang untuk memiliki efek aktual pada perilaku orang lain.
Perlokusi adalah suatu tindakan di mana pembicara melakukan mendengar tidak hanya untuk memainnya, tetapi juga untuk menindaklanjutinya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.